Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki pusing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا lan amriya tulung sira kabeh utlubu tegese amriya sira kabeh al-ma'unata ing pitulung ala umurikum ing atase pira-pira perkara nira kabeh disabri kelawan sabar al-habsi tegese ngeker linafsi maring nafsu alama ing atase barang takrahu kang sengijira hu ing ma wassalati lan kelawan salat aprodaha dewekaken sapa Allah ing salat dikri kelawan nuturaken takziman krono arah ngagungaken risaniha maring kelakuane salat apabila hadits lan iku ing dalam hadis karena ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza azabahu nalika nusahaken ing Kanjeng Nabi apa amrun perkara kadirun kang agi-agi inggal ila sholati maring sholat iku idza sabahu nalika nusahaken ing Kanjeng Nabi apa amrun perkara badara mongko agi-agi sapa Kanjeng Nabi badara mongko agi-agi segera agi-agi sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring sholat
Qila lan den dawakan lan den ucapaken al-khitabu utawi khitabe utawi arah tujuan firman Allah iku Yahudi kate wong Yahudi. Jadi ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan kesabaran di dalam menahan nafsu dan sholat. Apabila mengalami kesusahan maka segera sholat. Ini diarahkan kepada orang Yahudi. Al-khitabu utai nuturai utai arah tujuan oleh Allah iku lil Yahudi maring wong Yahudi. Lama akohu nalika natrapi ing Yahudi anil imani ando sanging iman apa asyaruhu rakus mahubur yasati lan demen derajat. Umiru maka diperintah sapa Yahudi bisa beri kelawan sabar. Wa huwa utai sabar iku asamu puasa. Lianau karo restuni saum iku yuksiru mecahaken apa saum asyahwata ing kepingin, asyahwata ing syahwat. Wassalata lan ing salat. Wasolati atau yang bisa beri wasolati asroh wasolati lan kelawan sholat. Diperintah untuk sabar itu dengan melakukan puasa. Wasolati dan diperintahkan dengan sholat. Wasolati lan kelawan sholat karena untuk sholat ikuturisu malisaken apa salat khusyu'a ing khusyuk ing konsentrasi khusyuk. Watun bilan napekaken apa salat al-kibara ing kumedi. Jadi sholat itu bisa membuat orang menjadi tidak sombong. Wa innaha lan stune sholat ay sholat tegese sholat iku lakabiratun nyakti abad. Kabilatun tegese abad. Ini sholat itu sungguh berat, pekerjaan yang berat. Illa kecoba uru abad ala khasyaina ing atase kang khusyuk kabeh. Asakinina tegesi wong kang meneng kabeh ila taati maring nglakoni taat. Artinya salat itu berat kecuali orang yang memang betul-betul orang yang memposisikan dirinya ahli ibadah
ahli taat. Maka bagi orang yang posisinya ahli ibadah, maka sholat itu jadi ringan, ahli ibadah. Kecuali orang yang tidak ahli ibadah, maka sholat itu terasa berat untuk dilaksanakan. Rupane alladzina wong akeh yadhunnuna kang nyono sapa alladzina yukinuna tegese nyakinaken sapa alladzina annahum stune alladzina kumulaku wong kang ketemu sapa ladina Rabbihim ing pengirane ladina Kitasi kelawan tangi saking kubur Wanahum lastuni ladina ilahi maring Rabbihim kurajiuna wong kang bali kabeh ila akhirati dalam kampung akhirat Payujazihim mongko bales sapa Rabbihim ing ladina. Artinya orang yang merasa ringan melakukan sholat karena sudah terbiasa melakukan ibadah, maka akan jadi ringan ketika mengerjakan sholat. Yaitu mereka adalah orang yang berkeyakinan bahwa mereka itu akan kembali kepada penciptanya dan kembali pada Allah dengan cara ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Dan sesungguhnya mereka punya keyakinan akan kembali kepada Allah, ketika sudah datangnya hari akhirat dan mereka akan dibalas oleh Allah sesuai ibadah yang mereka lakukan. Dengan sholat terasa ringan, maka akan dibalas oleh Allah dengan surganya. Ketika sholat terasa berat sehingga meninggalkan sholat, akan dibalas ketika di akhirat dengan nerakanya. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, anak putune Israel, anak putune Nabi Yakub. Ya bani Israil, anak putune, anak turune Nabi Yakub. Uskuru ngilingono sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun alati yang nikmati an'amtu kang wis paring ingsun alaikum ing atase sira kabeh bisyukri kelawan nglakoni syukur alaiha ing atase nikmati itu arti kelawan taat ing ingsun. Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang sudah kuberikan kepada kalian dengan mengerjakan syukur, yaitu dengan melakukan taat ibadah padaku, sholat, puasa dan lain sebagainya. Wa anni lan setuhune ingsun iku fadhal tukum ngutamaaken sapa ingsun ing sira ai abaakum tegese pira-pira bapak ira kabeh
abaakum tegese ing pira-pira bapak ira kabeh. Alal alamina ing atane alal alamina ngalahaken alam kabeh. Alami zamanikum tegese wong alame zamane abaakum. Artinya anak cucu Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub itu adalah umat yang lebih diunggulkan oleh Allah di atas alam, mengalahkan semua alam, termasuk mengalahkan generasi Nabi Yakub itu sendiri. Jadi ketika di masa Nabi Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub sebelum beranak, belum anak kumana itu dikalahkan oleh keutamaan Allah yang diberikan kepada anak cucunya, sampai mengalahkan bapaknya sendiri, mengalahkan Nabi Yakub sendiri. Jadi yang diutamakan oleh Allah adalah keturunannya Nabi Yakub, mengalahkan keutamaan bapaknya sendiri, yaitu Nabi Yakub. Ini anak keturunan Nabi yang diutamakan oleh Allah melebihi alam, melebihi orang-orang sealam. Jadi sampai saat ini, jadi terkenal orang Bani Israel itu orang yang paling cerdas, paling licik, juga paling durjana, paling membuat kerusakan di alam, di atas bumi ini. Dulu itu sangat diutamakan, tapi sekarang itu sangat yang merusak di atas bumi orang Bani Israel, karena sudah dicabut keberkahan keutamaannya, dicabut oleh Allah karena banyak membuat kerusakan di atas bumi, sehingga di akhir zaman ini Bani Israel adalah orang yang sangat membuat kerusakan di atas bumi. Jadi keutamaan mereka itu sudah dicabut oleh Allah. Kalau dulu itu mengalahkan utamanya, mengalahkan alam, sekarang yang paling berbuat kerusakan di alam adalah Bani Israel, karena keutamanya, kebaikannya sudah dicabut oleh Allah. Jadi nggak ada sisi kebaikannya orang Bani Israel sekarang ini. Bani Israel itu nggak ada sisi kebaikannya yang bermanfaat di atas alam ini, kebaikannya ya ada sih, tapi endingnya di belakangnya itu bermaksud untuk menghancurkan, menguasai negara-negara tujuannya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yaqbalu minha syafa'ah wala yukhadhu minha 'adlu wala hum yunsarun. Wattaqu lan utiya sira kabeh, khafu tegese utiya sira kabeh, yauman ing dalam siji dina, yauman ing dalam dina, la tajzi kang ora ana piwales, kang ora ana piwales, ora ana balesan bi ing dalam yauman. Apa nafsun awak-awakan, an-nafsin sanging awak-awakan, sayan ing suci-suci, wa utawi yauman iku yaumul kiamati, dina kiamat. Wala yakbalu lan ora nerima, wala yukbalu lan ora diterima, kita iklan nganggo ta, wala tukbalu wala ilan nganggo ya, wala yukbalu minha sangking nafsun,
apa syafaatun pitulung. Ilaisa tegesi ora ana ikulah kati nafsun apa syafaatun pitulung. Atau balu maka diterima apa syafaah. Pamalan ora ana lana kati kita lana kati ingsun sapa min syafi'ina saking wong kang nulung kabeh. Wala yukhadhu lan urati alap minha saking syafa'ah minha saking nafsun. Wala yukhadhu lan urati alap urati cari ora dibutuhkan minha saking nafsun apa adlun keadilan. Bidaun tegesi tebusan. Wala lan ora ana hum utawi nafsun iku yusaruna oleh ditulung sapa nafsun. Yumnauna tegesi dicegah apa nafsun min azabillahi saking siksani Allah. Wa inna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wadkuru lan nuturna sira kabeh, wadkuru lan ilinga sira kabeh Yahudi. Wadkuru lan ilinga sira kabeh id najainakum waktune nyelametaken ingsun ing sira kabeh. Abaakum tengase ing bapak ira kabeh. Yang dimaksud Allah ilingo berapa hiro bengen nenek moyang generasi keturunan bangsa ini kang wafat setelah ditinggal mati oleh Yakub, kemudian sembur anak cucunya itu yang dinasihati, itu yang dikatakan bukan Nabi Yakubnya tapi anak cucunya. Waktu nyelametaken ingsun ing sira kabeh ai apa aku tegese ing apa ira kabeh. Wal khitabu utawi kang dituturai kitab kang dituturai bihi kelawan il najainakum wa bimalan kelan barang batau sausimah iku lil mawjudina kaduyung kang wujud kabeh di zamani nabina ing dalam zamani nabi kita. Bima kelan barang an'ama kang wis paring nikmat Allah ana abaihim ing atase pira-pira bapake wujudin wong kang wujud wong kang ana tadkiron krana ngelingaken lahu maring wujudin
ini amatillahi kelawan nikmati Allah Ta'ala maulur Allah yu'minu supaya gelem iman sapa mujudin. Jadi Allah mengingatkan kepada keturunan Nabi Yakub yaitu Bani Israel untuk mengingat ketika ayah-ayahnya, ketika Nabi Yakub dan 12 anaknya atau generasi awal yang waktu bersamaan dengan Nabi Musa, ya, nenek moyangnya waktu masih bersamaan berjuang membebaskan diri bersama Nabi Musa. Kemudian Allah menyebutkan kepada anak cucunya agar supaya mengingat di waktu Allah menyelamatkan nenek moyangnya yaitu pengikut Nabi Musa di kala itu, diselamatkan dari Fir'aun. Yang dimaksud Allah lil maujudina bisa menyenabina. Jadi hitofnya arah perkataan Allah itu yaitu untuk orang-orang yang ada di zaman Nabi Muhammad, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang sudah ratusan tahun, kemudian di mana-mana orang Yahudi keturunan Israel, itulah yang dikatakan Allah. Jadi orang-orang Bani Israel yang berada di zaman Nabi, orang Yahudi itu. Dan orang Yahudi Bani Israel itu banyak yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi diingatkan oleh Allah, ingatlah pada waktu bapak-bapak kamu itu diselamatkan oleh Allah sehingga masih hidup. Seandainya bapak-bapak kamu itu kalah, tenggelam, ya enggak ada kamu gitu maksudnya. Ngono sira kabeh. Ngono anak putune, ya enggak ada anak cucunya kalau memang Allah tidak menyelamatkan. Jadi karena Allah menyelamatkan, kemudian selamat, punya anak, sehingga turunan anak itu hidup bersama di tengah-tengah kehidupan Nabi Muhammad. Ya. Min ali fir'aun, agar supaya apa? Agar supaya iman kepada Nabi Muhammad, agar supaya diingatkan nikmat anak, nikmat yang diterima bapak-bapaknya itu, agar supaya generasinya ini loh mau iman kepada Nabi Muhammad. Min ali fir'auna, saking keluargane Fir'aun. Min ali fir'auna, saking keluargane Fir'aun. Yasumunakum ali nyiksok sopo ali Fir'aun kum ing sira kabeh. Yuzikunakum tegese ngicipi, yuzikunakum tegese ngicipaken, ngrasakaken, tegese ngicipaken sopo ali Fir'aun ing sira kabeh. Jadi maksudnya kum itu bapak-bapak itu ya, orang-orang yang mendahului. Soal azabi ing alani siksa. Asyadau tegesi luwih bangete azab, asyadau tegesi luwih bangete siksa. Jadi Fir'aun sak prajurite ali maksudnya keluarga, maksudnya bala tentara Fir'aun itu menyiksa nenek moyangnya generasi belakangan, ya disiksa. Orang Bani Israel ditawan dan disiksa oleh Fir'aun dan prajuritnya, ya karena diselamatkan oleh Nabi Musa sehingga yang disiksa banyak yang masih hidup, yang selamat kemudian punya anak cucu sampai akhir zaman, sampai di masa Nabi. Wa jumlah tu utai jumlahe, jumlah tu tartibe,
jumlah tutai jumlahe iku halun dadi hal indomiri najainakum sang indomiri lapan najainakum yudabihuna halim billah sopa ali fir'aun iku bayanun mertilakaken lima maring barang qoblahu saturungi yudhabihu. Artinya cara Fir'aun dan prajuritnya Fir'aun itu menyiksa, merasakan siksaan yang sangat pedih. Di antaranya adalah berupa penyembelihan kepada anak-anak keturunan Nabi Yakub yang dulu-dulu. Jadi nenek moyangnya itu punya anak kemudian disiksa oleh Fir'aun dan prajuritnya dengan cara diantaranya menyembelih anak-anaknya. Itu adalah kejahatan Fir'aun. Yudabihuna alim billah sopa ali Fir'aun abna'akum ing piro-piro anak kiro kabeh al mauludina kang dilahirakan kabeh. Jadi bapak-bapaknya anak-anaknya dulu itu dibelah sama Fir'aun, mengingatkan Bani Israel yang di masa Nabi bahwa dulu begini semuanya diselamatkan oleh Allah hingga masih selamat punya keturunan ya kamu ini ya. Masa Nabi wa yastahiyuna lan muripi sapa ali Fir'aun yastabiquna tegese netepaken sapa ali Fir'aun isakum ing pira-pira wadon ira kabeh. Jadi dulunya itu yang laki bayi dibunuh, yang perempuan dibiarkan. Nenek moyang kamu itu liqauli ba'dil kahanati karena ucapane setengah tukang bedek. Ika libatil kahanati karena ucapane setengah tukang bedek. Lahu kadui ali Fir'aun itu gara-gara tukang juru nujum, gara-gara tukang juru nujum akan ada bayi yang menjatuhkan kewibawaanmu Fir'aun, yang akan menghancurkan kamu gara-gara orang itu. Lalu Fir'aun mencari siapa ini yang akan menghancurkan saya. Maka anak kecil laki-laki itu dibunuh, perempuan itu dibiarkan. Karena kata tukang tenung, tukang bedek, juru bedek itu laki-laki, maka laki-laki dibunuh, bayi perempuan yang dibiarkan. Tapi ternyata Allah punya trik, punya siasat untuk menyelamatkan bayi yang sebetulnya yang dicari justru diselamatkan oleh Allah. Yang tidak dicari semuanya dibunuh. Itulah skenario. Lahu maring ali Fir'aun liqauli badil kahanati karena ucapan setengah tukang bedek. Lahu katu ali Fir'aun inna mauludan setune lari kang dilahirakan. Inna mauludan setune lari kang dilahirakan iku yuladu dilahirakan sapa mulut mimbani Israila saking anak putune Nabi Yakub. Dia akan lahir laki-laki yang dilahirkan di tengah-tengah orang keturunan Nabi Yakub, yaitu orang-orang anak keturunan Nabi Yakub atau Bani Israil.
yakunu ono sopo maulud, ya, anak laki-laki yang akan dilahirkan iku sababan dadi sebab lidhahabi mulkika maring ilange kraton ira, ilange kekuasaan ira. Katanya orang ahli nujum itu, wa bidzalikum lan iku, wa bidzalikum lan iku ing dalam mengkono sira kabeh an azab tegese al-azabi tegese siksa, awil injai tegese nyelametaken iku balaun musibah, ibtilaun tegese cobaan, in amun utawa pira-pira nikmat mirabikum saking pengiran ira kabeh, adimun kang agung. Dan di dalam peristiwa itu, peristiwa waktu Fir'aun menguasai anak Bani Israel itu, ada yang disiksa, ada yang dipotong, ada yang sembelih, dan ada yang diselamatkan, perempuan diselamatkan, bayi-bayi perempuan diselamatkan. Itu semua dalam musibah, cobaan dan juga kenikmatan. Bagi yang tidak disiksa adalah kenikmatan, bagi yang disiksa adalah cobaan. Min rabbikum, dari Tuhan kamu, azimun yang maha agung. Jadi peristiwa penyembelihan itu siksaan, keselamatan itu adalah kenikmatan. Maka kata Allah, ingatlah itu semua. Wadhkuru idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa waraqna ali fir'auna antum tanzurun. Wadhkuru lan ilinga sira kabeh idh faraqna waktu nalika nyigar atau belah sapa ingsun, pala kena tegesi belah sapa ingsun ikum sebab sira kabeh, sebab bapak-bapak, sebab nenek moyang Yahudi generasi terdahulu. Bikum sebab sira kabeh, bisa babikum tegesi kelawan sebab sira kabeh al-bahra ing segara, hatta dakhaltumuhu hingga mancing sira kabeh hu ing bahra ing segara, adibina li wong kang melayu kabeh, minatuikum saking musuh sira kabeh. Anjainakum mongko nyelametaken ingsun ing sira kabeh, minal gharqi saking kerang. Jadi Bani Israel generasi lalu, generasi yang dulu waktu masih bersama Nabi Musa itu diselamatkan dari kepungan Fir'aun, memasuki lautan, kemudian lautan terbelah menjadi dua oleh mukjizat Nabi Musa. Kemudian melewati belahan laut itu, memasuki seraya lari, melarikan diri dari musuh-musuhnya yaitu Fir'aun. Kemudian Allah menyelamatkan kalian, menyelamatkan nenek moyang kalian dari tenggelam di Laut Merah. Wa kenalan ngermakan sapa ingsun
Adrakna lan ngeremakan sapa ingsun ala Fir'auna ing keluargane Fir'aun, maksudnya Fir'aun sak prajurite, sak tentarane. Adrakna lan ngeremakan sapa ingsun ala Fir'auna ing keluargane Fir'aun. Kaumahu tegese ing kaum Fir'aun, ma'ahu nyertani Fir'aun. Antum hali utai sira kabeh generasine nenek moyange iku tang turuna padha ningali sira kabeh ila inti bakil bari maring nungkepi segara maring nangkepi kembalene segara setelah dibelah nangkep maning normal maning ila inti bakil bari maring nangkapi segara alaihi melarati ngatasi ahli Fir'aun alaihi melarati ngatasi ahli Fir'aun. Ya kata Allah, nenek moyang kamu itu dulu saya selamatkan sehingga tidak tenggelam, dan saya tenggelamkan Fir'aun dan prajurit Fir'aun dan para tentaranya. Orang-orang yang menyertai Fir'aun semuanya saya tenggelamkan, sementara kamu sudah berada di pantai, dan di Fir'aun sang prajurit itu masih berada di tengah. Benar saya tenggelamkan mereka. Sementara kalian, nenek moyang kalian itu melihat mana Fir'aun itu di tengah, kemudian kembalinya laut menjadi asal, itu kamu melihat itu ya, melihat dari tepi pantai, karena orang Bani Israel itu sudah berada di tepian sambil menengok ke laut ya, rasa ketakutan hingga laut itu menyatu lagi, dan itu disaksikan oleh Bani Israel generasi pertama. Dan ini diingatkan Bani Israel generasi yang ya dikala Nabi Muhammad SAW diingatkan. Wa'idna ala alami suha Fatihah. Amin. Lanjut.